Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, meskipun kita puasa, kita tetap harus semangat. Minta tolong Mas Okta untuk memimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Okta sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita mau mempelajari mengenai satu materi, yaitu dampak dan upaya penyelesaian masalah sosial. Nah, motivasi untuk hari ini apa? Coba kita lihat. Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi-mimpi mereka. Siapa di sini yang nggak punya mimpi? Ada yang nggak punya mimpi? Wah, ayo mau tanya, Naura mimpinya apa, Nau? Pengen sukses, menjadi pengusaha. Pengen jadi pengusaha, oke. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat ya. Ice breakingnya gini, nanti kalau Bu Ayu mengatakan kepada kalian, ya, misalnya gini, Bu Guru meminta kalian untuk menengok ke kanan, misalnya kalian tengok ke kanan. Coba kita lihat konsentrasi kalian ya. Tolong kalian, kalau Bu Ayu bilang ada kata tolong ya, tolong kalian tengok ke kanan kalian. Tolong kalian tengok ke kiri kalian. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau jawab? Coba berdiri, Mas. Pertemuan kemarin kita bahas apa sih? Pada kompetensi sebelumnya kita mempelajari tentang bentuk-bentuk dan faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Baik, betul sekali ya. Kemarin kita membahas mengenai faktor dan bentuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, kalau kalian tadi sudah Bu Ayu sampaikan mengenai kompetensi dasar dan indikator, sekarang tujuan. Apa yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah peserta didik atau siswa itu dapat menelaah dampak-dampak dari adanya permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Untuk manfaatnya apa? Kenapa kok kita itu harus mempelajari mengenai permasalahan sosial? Apa manfaatnya? Yang pertama, apa ini Mbak Mas? Mencegah dan menciptakan kewaspadaan. Jadi sebagai upaya pengendalian preventif mencegah ya, apabila ada permasalahan sosial yang ada di masyarakat terkait dengan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok. Nanti Bu Ayu akan amati sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Masih ingat ya, kemarin sudah kita petakan ada 3 gaya belajar. Apa saja anak-anak? Visual, auditori, dan kinestetik. Nah, masing-masing dari kalian sudah tahu gaya belajarnya masing-masing ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, dan ada yang apa Mas? Auditori. Nah, anak-anak, Bu Ayu mau tanya, khususnya untuk yang gaya belajarnya visual. Mana yang visual? Angkat tangan. Oh ya, di sini. Coba, Dina. Gambar apa ini, Mbak? Ya, betul, kemiskinan ya. Di sini apa sih yang menunjukkan kemiskinan? Karena di sini nyuci aja bareng-bareng. Kalau kita nyuci sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Kemudian di sini di pinggiran sungai ya. Sebelum ke sini Bu Ayu pengen ada satu game namanya adalah cerita antar teman. Ini untuk melatih mindfulness sebelum kita ke teknik KSE dengan teknik stop. Bu Ayu kasih waktu 1 menit. Silahkan bercerita dengan teman kalian secara ganti-gantian. Silakan.
mau menceritakan? Oh ya, Naura. Iya, jadi saya itu menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti OSK, gimana pembelajarannya, gimana cara saya belajar, dan pengalaman saya kemarin OSK soalnya itu kayak gimana. Terus bapaknya Maya gimana? Setelah mendengar cerita dari Naura kan, Naura itu ikut OSK, pasti kan itu persiapannya mata pelajaran harus belajar dari jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaannya. Saya lebih termotivasi lagi untuk lebih giat belajar. Ini ada KSE Teknik Stop, kompetensi sosial emosional teknik stop. Sebelumnya sudah pernah ada yang mendengar? Belum. Oh ya, kalian cukup mendengarkan instruksi kemudian melakukan instruksi yang ada di dalam video ini. Sudah siap? Are you ready? Are you crazy? Hentikan sejenak apa yang Ya, Anda silahkan. lakukan. Kita sama-sama Lalu melakukan. ambillah posisi yang nyaman. Nah, sekarang untuk yang gaya belajar kinestetik dan gaya belajar auditori. Coba diperhatikan video ini. Intensitasnya yang sangat tinggi dan tak bisa dimungkiri bahwa penduduknya pun dikenal sebagai workaholic, bahkan karena kebiasaan bekerja dengan waktu berlebih menyebabkan banyaknya kasus yang tidak ditemui di negara lain. Pak Ayu mau tanya, apa sih informasi penting yang didapat dari video ini? Ada yang tahu? Ya, Diva. Makanya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ayu. Informasi yang terkait pada video tersebut menjelaskan tentang permasalahan dalam bidang budaya dan ekonomi, di mana yang disebut dengan karasi. Di mana mencari pekerjaan di Jepang itu sangat sulit, sehingga banyak orang-orang di Jepang menampilkan performa terbaiknya di hadapan atasannya. Dan hal tersebut menimbulkan stres, kesehatan yang buruk, dan tingginya angka kematian di Jepang. Terima kasih. Ya, bagus, kita kasih. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana keterkaitan video tadi dengan materi kita, yaitu mengenai dampak dan upaya mengatasi permasalahan sosial. Apa sih keterkaitannya? Saya Bu. Oh iya, Devita. Makasih Bu, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya adanya permasalahan sosial korupsi di Jepang ini tidak terlepas dari visi pembangunan ekonomi Jepang, sehingga rakyat Jepang rela bekerja hingga sangat keras. Nah, penduduk di Jepang bekerja sekitar 80 hingga 100 jam berbulannya, dan dari situ mengakibatkan stres, tekanan fisik dan mental, bahkan dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial korupsi tersebut, yaitu salah satunya dengan memberi hak cuti kepada para karyawan untuk beristirahat. Terima kasih. Anak-anak, kita hari ini akan berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Coba yang visual, angkat tangan visual. Visual, banyak ya yang visual. Yang auditori, ngancung auditori. Berapa anak yang auditori? Tuh 2, 3, 4. Yang kinestetik? Tuh 2. Oke. Nanti untuk yang visual silahkan berkelompok di sebelah sini, nanti disatukan meja dengan meja, kursi dengan kursi. Yang kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Coba perhatikan instruksi dari Bu Ayu dulu. Untuk yang visual, ya visual, kalian sudah mendapatkan gambar-gambar terkait dengan permasalahan sosial. Nanti tugas kalian adalah dari artikel itu, kalian buat produknya bebas sesuai dengan apa yang mau kalian buat. Farih bikin apa, Farih? Mind mapping, mana? Dibuka aplikasinya. Riza bikin apa, Riz? Mau bikin infografis. Imas mau bikin apa? Infografis. Yang mau presentasi dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan. Mau pakai punyanya siapa, silahkan dipilih.
Untuk sekian penjelasan dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan sosial dalam bentuk ledakan jumlah penduduk? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Mungkin akan dijawab oleh teman saya yang berada di belakang. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi upaya mengatasi permasalahan sosial di masyarakat dalam bentuk ledakan penduduk, yang pertama itu program keluarga berencana, yang kedua meningkatkan kualitas pendidikan, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat melakukan pemerataan penduduk, yang kelima mengadakan transmigrasi. Masih ada lagi apa enggak? Apa cukup 5? Cukup 5? Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Devita Nurmadani dan rekan saya Gina Nurmasna. Kami di sini sebagai presentator. Pertama ada gambar putus sekolah. Ini ada anak-anak yang menggunakan seragam bersekolah dan ada anak-anak melihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil gaya belajar kami, yaitu auditory. Pada artikel tersebut menjelaskan tentang peristiwa lengkap akibat corona dan terdapat dampak serta upaya yang dapat kita ketahui. Yang pertama, terdapat dampak dari penduduk miskin akibat corona. Nah, apa yang kita simpulkan, kita sudah ke sesi penutup ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi kita hari ini? Ya, Nora. Saya izin menjawab. Jadi kesimpulannya itu kita mempelajari tentang dampak dari permasalahan sosial. Dampak sendiri ada dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya itu ada kriminalitas, kemiskinan, kesenjangan sosial. Untuk dampak positifnya ada munculnya nilai dan norma baru, adanya kesetaraan gender, adanya pendidikan formal yang lebih merata, dan adanya peningkatan dalam bidang iptek. Bagus sekali, kita kasih plus. Nah, sekarang kita refleksikan. Nah, pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Seru. Oh, tadi Laudia mau ngaco. Gimana Laudia? Pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan dan menarik, sehingga kami dapat memahami materi dengan baik. Anak-anak, umpan balik kita hari ini apa anak-anak? Bagaimana pembelajaran hari ini? Seterusnya gimana? Apakah kita akan dengan pembelajaran dengan KSE? Kira-kira menyenangkan nggak? Menyenangkan. Nah, kalian tadi sudah Bu Ayu kasih spidol ya, masing-masing ya. Silahkan kalian bikin emoticon ya, yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Tes hari ini untuk PR ya, silahkan dikerjakan link di Office 365, linknya adalah ini. Itu bisa kita terapkan untuk materi-materi berikutnya, yaitu materi perbedaan, persamaan, harmoni sosial, dan materi-materi berikutnya. Motivasi belajar kita hari ini apa? Jadi dengan kita belajar dengan mindfulness, kemudian kita belajar dengan tadi teknik stop, kemudian kita belajar dengan gaya belajar yang berbeda-beda, maka kita akan menemukan apa yang sesungguhnya menjadi minat kita. Ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Tolong ya dipimpin berdoa oleh tadi Mas Okta ya. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.